Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dalam pelajaran Matematika kelas 4. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kemudian tekan tombol lonceng. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita belajar apa ya? Yes, kita belajar tentang pecahan senilai. Nah, pada hari ini anak-anak hebat bersama Sir Dwi kita akan belajar yang pertama, menyederhanakan pecahan. Yang kedua, kita akan membandingkan pecahan. Dan yang ketiga, kita akan mengurutkan pecahan. Seperti apa keseruannya? Mari bersama Sir Dwi dalam pelajaran matematika hari ini. Mengapa sih kita perlu menyederhanakan pecahan? Dan apa sih menyederhanakan pecahan itu? Serta bagaimana caranya menyederhanakan pecahan? Yuk kita cari tahu. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, caranya seperti apa? Caranya membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sehingga kita mendapatkan pecahan senilai yang paling kecil atau yang paling sederhana dari pecahan tersebut. Nah, karena setiap pecahan mempunyai pecahan lain yang senilai, dalam matematika, aturan penulisan pecahan yang baku adalah menggunakan pecahan yang paling sederhana. Maka kita harus menyederhanakan suatu pecahan. Pecahan masih bisa disederhanakan apabila pecahan dapat dibagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Artinya, kalau penyebut dengan pembilang tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, artinya pecahan itu adalah bentuk pecahan yang paling sederhana. Yuk, untuk jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, contoh soalnya, tentukan bentuk sederhana dari pecahan 6/8. Nah, untuk itu kita akan coba menjawab, kita akan mencari hasil bentuk sederhana dari 6/8. Nah, prosesnya kita lihat dulu apakah 6 dan 8 itu bisa dibagi dengan angka yang sama. Oke, ya, angka 6 dan 8 itu bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Maka kalau kita sudah tahu bahwa 6 dan 8 itu bisa dibagi dengan angka 2, maka dengan mudah kita akan menentukan bentuk sederhananya, yaitu 6/8 kita bagi antara pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. Jadi 6 dibagi 2 itu dapat 3. Kemudian 8 dibagi 2 menjadi hasilnya adalah 4. Jadi bentuk sederhana dari 6/8 itu adalah 3/4. Nah, bagaimana mudah kan terkait dengan menyederhanakan bentuk pecahan? Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara membandingkan pecahan. Yuk, mari kita cari tahu lagi. Untuk membandingkan pecahan, kita harus memperhatikan beberapa simbol yang digunakan. Ada simbol lebih dari, kemudian kurang dari, dan sama dengan. Nah, ini simbol-simbol yang digunakan dalam kita membandingkan suatu pecahan. Caranya seperti apa? Nah, caranya ada dua. Yang pertama itu menggunakan gambar. Dan yang kedua, membandingkan langsung kedua pecahan.
Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat bersama-sama. Baik, yang pertama kita akan membandingkan pecahan menggunakan gambar. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar A terlihat ada gambar pizza sebanyak setengah potong. Kemudian gambar B terlihat seperempat potong. Nah, kalau anak-anak hebat perhatikan dari gambar A dan gambar B, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar tentunya gambar A. Maka simbol yang kita gunakan gambar A lebih dari gambar B. Sehingga kita dapat tulis dalam bentuk pecahan setengah lebih dari seperempat. Nah, untuk cara yang kedua, membandingkan langsung kedua pecahan. Yang pertama, jika penyebutnya sama, maka kita langsung membandingkan pembilangnya saja. Contohnya seperti ini. 3/6 dan 5/6. Terlihat bahwa penyebutnya sudah sama, yaitu angka 6. Maka kita hanya melihat pembilangnya saja. 3 dan 5. Untuk angka 3 lebih kecil dari 5. Atau 5 lebih dari 3. Maka simbol yang kita gunakan kurang dari. Sehingga 3/6 kurang dari 5/6. Nah, yang kedua, penyebut tidak sama. Maka kita harus menyamakan penyebut kedua pecahan. Contohnya, 2/5 dan 1/6. Manakah yang lebih besar? Nah, kita harus menentukan atau menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Untuk pecahan yang pertama, 2/5 kita kalikan dengan 6, sehingga pecahan berubah menjadi 12/30. Sedangkan pecahan yang kedua, 1/6 kita kalikan 5 untuk pembilang dan penyebutnya, sehingga berubah menjadi 5/30. Jadi, setelah penyebutnya sudah sama, kita baru bisa menentukan mana yang lebih besar. 12/30 dan 5/30. Menurut kalian mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 12/30. Maka simbol yang kita gunakan 12/30 lebih dari 5/30. Dan dapat disimpulkan bahwa 2/5 lebih dari 1/6. Setelah kita memahami bagaimana cara membandingkan dua pecahan, yuk kita lihat bersama-sama bagaimana cara mengurutkan pecahan. Anak hebat, mengurutkan pecahan itu dapat dilakukan dari urutan yang terkecil ataupun dari urutan yang terbesar. Nah, bagaimana caranya? Cara mengurutkan pecahan, jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal urutkan saja pembilangnya. Contohnya, urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, untuk penyelesaiannya,
kita lihat dulu penyebutnya. Penyebut dari pecahan tersebut sudah sama, yaitu 12. Jika kita tinggal diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil, maka yang kita urutkan pembilangnya saja. Jadi 4/12, 5/12, 7/12, dan 10/12. Nah, sekarang jika penyebutnya berbeda, bagaimana caranya? Ya, caranya dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Yuk, kita lihat contoh berikut. Urutkanlah pecahan dari yang terbesar. Nah, terlihat pecahannya masih penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebut. Caranya gimana? Nah, kita mulai dari yang setengah. Nah, setengah itu kan penyebutnya 2. Maka kita kalikan dengan penyebut dari pecahan yang lain. Maka pembilangnya kita kalikan 3 dan 4. Kemudian yang di bawah atau penyebutnya kita kalikan juga dengan 3 dan 4. Sehingga kita dapatkan 12/24. Kemudian untuk yang 1/3, 1/3, kita samakan penyebut dengan mengalikan. Pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 2 dan 4. Sehingga kita dapatkan 8/24. Begitu juga yang 1/4. 1/4 berarti dikalikan penyebut dari yang lain, yaitu pembilangnya nanti dikalikan 2 dikali 3, kemudian 4, ya, penyebutnya 4 dikali 2 dikali 3. Sehingga kita dapatkan 6/24. Nah, jika sudah sama penyebutnya, kita bisa melihat bahwa jika kita mau mengurutkan bilangan dari yang terbesar, kita lihat pembilangnya. Di situ berarti kita mulai 12/24, 8/24, 6/24. Sehingga kita bisa kembalikan lagi ke bentuk semula, yaitu berarti urutannya adalah setengah, 1/3, dan 1/4. Nah, mudah bukan pelajaran kita hari ini? Maka kita simpulkan, jika kita ingin menyederhanakan bentuk pecahan, maka kita harus membagi dengan bilangan yang sama pada pembilang dan penyebut. Jika kita ingin membandingkan pecahan, maka kita bisa menggunakan metode gambar, ataupun kita bisa membandingkan secara langsung. Untuk membandingkan secara langsung, kita harus melihat penyebutnya terlebih dahulu. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal membandingkan berdasarkan pembilangnya. Tetapi jika belum, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk mengurutkan pecahan, kita juga melihat penyebutnya. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita urutkan berdasarkan pembilangnya. Bisa dari yang terbesar, bisa yang dari yang terkecil. Apabila penyebutnya belum sama, kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, anak-anak hebat, bagaimana pelajaran kita hari ini? Yes, tentunya mengasihkan. Karena matematika itu sangat mengasihkan dan menyenangkan. Nah, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam semangat, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Bye-bye, terima kasih.